Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada hari ini kita akan melakukan latihan coaching. Nah, pada siklus ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irene Karistiani Siono, berasal dari SDN 57 Meramun Kunyit. Saya berperan sebagai supervisor. Selanjutnya Ibu Sumanti. Saya Sumanti dari SDN 31 Sumia. Di sini saya berperan sebagai coach. Baik, saya Francisca Lydia, berasal dari SDN 29 Tebing Tinggi. Di sini saya berperan sebagai coach. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan pada kegiatan ini. Yang akan saya amati pertama adalah tentang alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Semoga dalam latihan coaching kali ini akan tampak ya Bu. Kedua, saya akan mengamati kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Sumanti. Nah, ini rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan hari ini. Nah, kalau boleh tahu, pada latihan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu Sumanti kembangkan, Bu? Iya Bu, di sini kan kalau kompetensi coaching itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah perhatian penuh, terus sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sini saya ingin di kompetensi yang ketiganya itu semuanya. Oke, Berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini tadi, kira-kira mana yang harus saya observasi secara spesifik, Bu? Oh, berat. Kalau di sini saya inginnya yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, baik, Bu. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu Sumanti, apa sih indikator dari pencapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu? Apa yang Ibu Sumanti inginkan? Nah, jadi di sini saya ingin bagian ini yang ditingkatkan itu karena saya bisa supaya nanti saya bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, yaitu dengan saya menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, baik Bu, ini sudah saya catat. Berarti nanti Ibu Sumanti ini sebagai coach dan Ibu Lydia sebagai coach, Ibu ingin supaya Ibu Lydia menemukan ide-ide dan Ibu Lydia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Betul, Bu? Iya, betul, Bu. Oke, kalau begitu, sekarang saya persilahkan kepada Ibu Sumanti untuk melakukan coaching dan saya sebagai supervisor akan mengobservasi Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu Lydia. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang juga Bu Sumanti, kabar saya baik. Nah, Bu Lydia, pada hari ini kita mengadakan pertemuan ya. Nah, kira-kira apakah ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ini? Begini Bu, saat ini ada masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Saya ingin bercerita kepada Ibu dan berharap nanti dapat menemukan solusinya, Bu. Baiklah, jadi Ibu sedikit ada masalah ini ya. Nah, semoga selama percakapan ini kita belajar bersama ya, sehingga Ibu dapat menemukan solusi dari masalah Ibu ini. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa, Bu? Begini Bu, saya melihat anak-anak di kelas saya itu tidak bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Saya lihat anak-anak kurang antusias mengikuti pembelajaran dan hal ini dilihat dari sikap anak-anak yang tidak mau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Misalnya ada anak yang melamun, mencoret-coret buku juga, dan bahkan ada yang mengobrol saat kita menyampaikan pelajaran. Hanya beberapa anak saja yang memperhatikan waktu kita menyampaikan materi itu. Hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran mereka begitu. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, berarti saat ini Ibu Lydia sedang menghadapi permasalahan tentang kurangnya antusias peserta didik Ibu ya saat melaksanakan pembelajaran, ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah,
menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Nah, terus mengapa mereka tidak antusias? Apa penyebabnya? Awalnya saya bingung Bu, apakah ini hanya karena efek libur yang lama dari kenaikan kelas ini, atau saya juga masih kurang tahu apa masalahnya. Tapi jika diingat-ingat, saya melihat anak-anak tidak tertarik belajar PPKN Bu. Apalagi selama ini sepertinya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan monoton Bu, tidak bervariasi. Mereka hanya duduk mendengarkan saya berbicara atau membaca buku teks begitu. Jadi ternyata Ibu di sini sudah dapat mengidentifikasi penyebabnya ya Bu ya, penyebab anak-anak kurang semangat tadi. Ya, karena mungkin tadi Ibu menyampaikan kalau pembelajaran Ibu monoton seperti itu ya. Saya yakin Ibu Lydia bisa menjelaskan permasalahan ini. Ibu Lydia pernah mengikuti pelatihan mandiri atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Apakah Ibu sudah pernah melakukannya, misalnya tentang pembuatan video pembelajaran, metode atau materialnya? Pernah tidak Ibu mengikuti pelatihan seperti ini? Oh iya Bu, saya pernah mengikuti pelatihan dan salah satunya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, jadi Ibu pernah mengikuti pelatihan tentang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Nah, dalam pelatihan tersebut apa hal yang sudah Ibu dapatkan? Atau yang mungkin bisa nanti kan Ibu implementasikan dalam pembelajaran Ibu? Dalam pelatihan tersebut, saya belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan mereka, minat mereka, dan profil belajar mereka. Nah, setelah melakukan pemetaan, nanti saya sebagai guru dapat menggunakan diferensiasi konten atau diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Wah, bagus sekali ya Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya Ibu harapkan dalam proses pembelajaran Ibu ini? Yang saya inginkan untuk anak-anak itu mereka aktif berpartisipasi dalam pembelajaran yang saya lakukan, sehingga pemahaman mereka meningkat dan anak-anak menunjukkan sikap baik selama pembelajaran, serta keterampilan berdiskusi dan presentasi mereka dapat meningkat Bu. Baik Bu. Nah, bagus sekali harapan Ibu ini ya terhadap pembelajaran yang Ibu inginkan. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mencapai proses pembelajaran yang Ibu inginkan tadi? Mungkin Ibu bisa kaitkan dengan ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan dalam pelatihan Ibu tadi. Kira-kira apa nih? Sepertinya saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan materi yang pernah saya dapatkan saat pelatihan. Saya rasa ini sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Begitu ya. Nah, kira-kira nih, tadi kan Ibu mau menerapkan ya, kira-kira bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu? Bagaimana? Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu melakukan pemetaan kebutuhan murid. Saya akan melihat kesiapan belajar mereka melalui asesmen diagnostik mereka. Kemudian saya akan melihat minat dan profil belajar murid melalui wawancara atau kuesioner. Dan dari hasil pemetaan itu akan saya gunakan untuk menentukan diferensiasi konten yang akan saya gunakan. Misalnya menggunakan video, teks bacaan, ataupun media lainnya. Selanjutnya saya akan menentukan diferensiasi prosesnya Bu. Bagaimana cara murid memperoleh materi atau pengetahuan selama proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menentukan diferensi produknya. Saya juga akan mensisipkan kegiatan icebreaker agar anak-anak semakin semangat di situ. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan ini. Nah, Ibu benar-benar merencanakan pembelajaran, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak aktif dan antusias di kelas. Nah, walaupun menghadapi berbagai keunikan siswa ya Bu ya,
Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin untuk pembelajaran ini akan saya lakukan pada minggu depan tuh, soalnya kan pada minggu ini kita lagi dalam proses pengenalan masa orientasi siswa atau MTLS ya Bu. Karena siswa baru masuk kelas, jadi mereka perlu pengenalan diri. Jadi untuk pembelajaran ini akan saya lakukan di minggu depan. Baik Bu. Nah, Ibu pasti perlu waktu nih untuk melakukan pemetaan siswa ya dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, apa tujuan Ibu, komitmen Ibu terhadap pembelajaran ini atau rencana terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini, apa komitmennya? Saya akan berkomitmen untuk selalu berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, saya harus meningkatkan kompetensi, kreatif, dan mencoba hal-hal baru. Dan yang penting, pantang menyerah untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Bu. Nah, saya senang sekali dengan semangat Ibu. Nah, supaya apa yang direncanakan Ibu dengan baik, apakah pihak lain, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Sepertinya saya juga harus melibatkan guru kelas sebelumnya ya Bu, atau guru yang pernah mengajar di kelas ini. Saya harus melakukan diskusi atau kolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas ini sebelumnya, supaya saya tahu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Saya juga bisa melibatkan misalnya partisipasi dengan orang tua. Dengan ini saya yakin dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua dalam pembelajaran yang saya rencanakan, dan pastinya akan berhasil. Bagus sekali Ibu ya. Nah, saya yakin dengan kolaborasi ini rencana Ibu ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah melakukan diskusi atau setelah pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Puji Tuhan sekali ya Bu, saya lega, saya senang. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan di kelas saya. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi. Saya berharap anak-anak dapat semakin antusias dalam belajar, dan saya dapat menjadi guru yang ditunjukkan oleh anak-anak. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya terus senang Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Saya yakin Ibu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid Ibu. Saya tunggu selanjutnya ya Bu ya. Semangat terus untuk Ibu Lydia. Baik Bu, terima kasih banyak untuk hari ini. Baik, terima kasih atas praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Sumarti dan Ibu Lydia. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Sumarti. Namun sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Bu. Oke. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, secara garis besar saya bisa melihat bahwa Ibu Sumarti sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coaching. Jadi semua alur Tirta itu sudah tampak ya Bu, mulai dari penjabaran tujuan, identifikasi masalah, kemudian penjabaran rencana serta tanggung jawab. Selanjutnya di awal tadi kan Ibu Sumarti mengatakan bahwa ada kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saat saya lihat tadi kompetensi ini sudah tampak selama Ibu melakukan coaching. Jadi Ibu Sumarti sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lydia itu bisa memunculkan ide baru, memunculkan potensinya, serta bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Ibu Sumarti, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Terima kasih Bu, sudah menjadi supervisor saya ya. Nah, indikator yang tampak adalah ada beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan, yaitu melalui pertanyaan tersebut Ibu Lydia bisa menyampaikan ide-idenya yang segar dan
dapat diterapkan di pembelajaran. Misalnya tadi kan Ibu Lydia berencana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi masalahnya. Nah, itu dengan beberapa tahap persiapan yang akan Ibu Lydia sampaikan. Nah, Ibu Lydia bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, Bu. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu Sumanti kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan bersama dengan Ibu Lydia? Nah, setelah coaching tadi, saya ingin kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu bisa menjadi pendengar aktif, Bu, dan selalu memberikan perhatian penuh yang sejalan, yang sejelas saya bisa selalu memberikan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk latihan coaching hari ini. Semoga kita semua terus belajar untuk mengembangkan diri. Selamat siang Bu Sumanti dan Ibu Lydia. Selamat siang, Bu.